Tafsir Al-Azhar Quran Surat An-Nisa ayat 137. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa ijtadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian itu mereka kafir, kemudian beriman pula, kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali tidaklah Allah akan memberi ampun kepada mereka, dan tidak pula akan memberi mereka petunjuk kepada jalan yang benar. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian itu mereka kafir, kemudian beriman pula, kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya. Kata Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini ialah, dengan ayat ini Allah menceritakan orang yang mulanya masuk ke dalam iman, kemudian dia keluar kembali, sesudah itu dia masuk pula, sesudah itu keluar lagi, sesudah itu berterusanlah dia, bahkan bertambah kekafirannya. Maka sekali-kali tidaklah Allah akan memberi ampun kepada mereka, dan tidak pula akan memberi mereka petunjuk kepada jalan yang benar. Di sini kita melihat orang yang sebentar masuk, sebentar keluar pula karena tidak ada pendirian yang tetap. Imannya yang pertama itu samalah di antara segala manusia. Semua orang bisa saja mengakui percaya kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab-kitab dan malaikat. Semua orang pun akan bisa saja percaya bahwa memang akan ada lagi kehidupan hari akhirat yang akan kita alami di balik kematian. Tetapi iman kepada pengakuan yang pertama belumlah cukup kalau belum diresapkan, dimasukkan benar ke dalam hati. Perhatikanlah kembali ayat 136 di atas tadi. Lihatlah pangkal ayat. Wahai orang-orang yang beriman, percayalah kepada Allah dan Rasul-Nya dan kitab yang telah pernah Dia turunkan kepada Rasul-Nya dan kitab yang diturunkan sebelum itu, sampai ke akhir ayat. Di sini kita dapat ambil kesimpulan bahwa pengakuan iman saja belum cukup. Pengakuan iman yang telah ada hendaklah dipupuk lagi dan dipupuk lagi, tidak berhenti-henti. Kalau iman atau pengakuan yang pertama itu tidak dipupuk, terutama dengan mendekati Allah atau takorub dengan amal dan ibadah, iman pengakuan yang pertama tadi bisa saja luntur kembali. Kalau iman telah luntur, tidak lain kafirlah yang akan gantinya. Di dalam beberapa ayat dan yang jelas sekali ayat pertama dari surah Al-Ankabut atau Al-Laba-Laba dijelaskan, apakah manusia menyangka bahwa mereka akan dibiarkan saja mengakui beriman padahal mereka tidak diberi percobaan? Ayat memberi petunjuk bahwa salah satu pemupuk iman itu ialah percobaan. Banyak orang yang tidak tahan menerima percobaan padahal dia mengakui beriman. Pada ayat 10 dari surah Al-Ankabut itu juga diceritakan Allah tentang setengah manusia yang mengaku beriman kepada Allah, tetapi apabila dia disakiti dalam dia menegakkan kepercayaan kepada Allah, dianggapnya lah fitnah manusia sama dengan siksaan dari Allah. Ayat 137 yang tengah kita renungkan ini adalah menceritakan tentang budi perangai setengah manusia yang dalam beragama hanya ingin mencari enaknya saja. Dia mau beriman kalau iman akan menguntungkan kepadanya. Dia mau beriman kalau dia tidak kena cobaan, kalau keuntungan tidak didapat, atau percobaan datang juga kadang-kadang bertimpa-timpa cobaan itu, dia pun kafir kembali. Yang kentara sekali ialah mulainya dia melalaikan ibadah. Tetapi kalau ada pula yang mengajak, dia pun suka pula kembali mengakui jadi orang beriman.
Tetapi karena iman yang kedua kali itu tidak juga dipupuk, mudah saja dia melompat jadi kafir kembali. Pada kafir yang kedua kali itu dia telah bertambah jauh dari iman. Bahkan kafirnya akan bertambah-tambah. Dia tidak merasa ngeri lagi akan berbuat pelanggaran-pelanggaran perintah Allah. Kalau sudah begitu keadaannya, tertutuplah baginya pintu untuk mendapat ampunan Allah lagi, dan kian lama kian gelaplah jalan yang ditempuhnya, dan Allah tidak lagi akan menunjuki jalan. Di dalam ayat ini bertemulah kita dengan kebebasan manusia memilih jalan yang benar. Kebebasan itu diberi pula petunjuk. Petunjuk pertama ialah kesediaan akal yang dianugerahkan Allah. Kedua ialah bimbingan yang dikirimkan dengan perantaraan nabi-nabi. Manusia bisa saja tersesat atau salah jalan dengan tidak sengaja. Namun apabila dia telah mendapat keterangan tentang yang salah dan yang benar, bagaimanapun besar kesalahan yang diperbuat, asalkan yang bersalah itu insaf akan kesalahannya, lalu tobat dan berjanji di antara dirinya sendiri dengan Allah, akan mulai menempuh jalan yang benar menurut tuntunan Allah, maka kesalahan yang selama ini akan diampuni oleh Allah. Tidak mungkin ada manusia yang tidak pernah bersalah. Tidak pula mungkin Allah mempunyai rahmat maha luas, tidak mengampuni orang yang telah bertekad kembali kepada ajaran yang benar. Tetapi kalau hati tidak mempunyai ketetapan irodah kepada jalan kebajikan, sangat lemah, sehingga sebentar iman, sebentar kafir, sebentar iman, dan sebentar kafir lagi. Itu adalah bukti bahwa sikap jiwa selalu dalam kebimbangan, tidak mempunyai pendirian yang tetap dalam menuju jalan yang lurus dan kata yang benar.